Shalom, bertemu lagi di renungan hari ini ya. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Amin ya. Kiranya semakin hari kita bisa semakin mengerti apa yang dikehendaki Tuhan ya. Semakin hari kita semakin cinta Tuhan ya. Semakin hari kita bisa semakin mengetahui ya apa yang harus didahulukan ya. Apa yang harus diutamakan. Amin ya. Kiranya hati kita semakin terpaut ya dengan apa yang dikehendaki Tuhan saja ya. Kita semakin mencintai Tuhan lebih lagi. Amin ya. Dan biarkan nama Tuhan saja dipermuliakan dalam hidup kita. Amin ya. Puji Tuhan. Amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan diambil di kitab 1 Samuel ya. Pasal yang ke-31 ayat 1 sampai 13, judul perikopnya Saul mati. Ya. Sementara itu orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkisua anak-anak Saul. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya dengan parah. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya lalu mati bersama-sama dengan Saul. Jadi Saul, ketiga anaknya dan pembawa senjatanya dan seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari itu. Ketika dilihat orang-orang Israel yang di seberang lembah dan yang di seberang sungai Yordan bahwa tentara Israel telah melarikan diri dan bahwa Saul serta anak-anaknya sudah mati, maka mereka meninggalkan kota-kota mereka lalu melarikan diri juga. Kemudian datanglah orang Filistin dan menetap di sana. Ketika keesokan harinya orang Filistin datang merampas si orang-orang yang mati terbunuh itu, didapati mereka Saul dan ketiga anaknya tergelimpang di pegunungan Gilboa. Mereka memancung kepala Saul, merampas senjata-senjatanya dan menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu di kuil berhalanya dan kepada rakyat. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Asitoret dan mayatnya dipakukan mereka di tembok kota Betsean. Ketika penduduk Yabesi Gilead mendengar tentang apa yang telah dilakukan orang Filistin kepada Saul, maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa. Mereka berjalan terus semalam-malaman, lalu mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya dari tembok kota Betsean. Kemudian pulanglah mereka ke Yabesi dan membakar mayat-mayat itu di sana. Mereka mengambil tulang-tulangnya lalu menguburkannya di bawah pohon tamariska di Yabesi. Sesudah itu berpuaslah mereka 7 hari lamanya. Jadi kita di sini akan membaca perikop mengenai bagaimana Saul mati ya. Saul mati ketika berperang. Ya. Ketika Saul melihat keadaan saat peperangan itu, Saul minta untuk dibunuh oleh pembawa senjatanya, tapi pembawa senjatanya segan, tidak mau. Ya, kemudian Saul menjatuhkan diri ya ke atas senjatanya, mati. Dan kemudian pembawa senjatanya juga ketika melihat Saul ya melakukan itu, dia melakukan hal yang sama. Amin ya. Kita akan renungkan ayat demi ayat ya bagaimana Saul meninggal. Kita akan baca ya sekali lagi ya dengan satu ayat demi satu ayat. Sementara itu orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Ya, jadi ketika perang itu banyak yang meninggal. Ya, ada juga yang melarikan diri. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkisua anak-anak Saul ya. Jadi saat itu Abinadab, Malkisua ya, Yonatan meninggal. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya dengan parah ya.
Jadi ketika anak-anaknya meninggal tuh keadaannya semakin parah ya. Bahkan ada pemanah yang melukainya. Kemudian lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan." Ya, jadi Saul tahu ya apa yang akan terjadi kalau dia ditangkap. Ya, dia akan dipermainkan. Ya, tentu dia tidak akan dihargai. Dia akan dipermainkan ya. Jadi ketika melihat keadaan anak-anaknya ketiganya meninggal ya, banyak yang sudah terbunuh pasukannya, banyak yang juga melarikan diri. Kemudian Saul minta untuk dibunuh. Tetapi seperti yang kita baca tadi ya, bahwa pembawa senjatanya segan, ya tidak mau membunuh Saul ya. Seperti itu keadaannya ya. Tetapi pembawa senjatanya tidak mau ya, karena ia sangat segan ya. Jadi pembawa senjata ini sangat segan ya kepada Saul. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Jadi di sini kita tahu ya, Saul itu menjatuhkan dirinya sendiri ke atas pedangnya itu ya. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya lalu mati bersama-sama dengan Saul ya. Ketika pembawa senjatanya melihat Saul meninggal, dia juga bunuh diri ya. Jadi Saul, ketiga anaknya dan pembawa senjatanya dan seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari itu. Ya, jadi para tentara meninggal, anak-anaknya meninggal, pembawa senjatanya meninggal. Ya, itu yang terjadi saat itu. Jadi Saul, ketiga anaknya dan pembawa senjatanya dan seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari itu. Ketika dilihat orang-orang Israel yang di seberang lembah dan yang di seberang sungai Yordan bahwa tentara Israel telah melarikan diri dan bahwa Saul serta anak-anaknya sudah mati, maka mereka meninggalkan kota-kota mereka lalu melarikan diri juga. Kemudian datanglah orang Filistin dan menetap di sana. Jadi ada yang berperang, ada yang di sebelah lembah. Ketika mereka melihat ya Saul meninggal, banyak pasukan yang melarikan diri juga ya, dan banyak juga yang meninggal. Kemudian orang-orang yang di lembah ini yang menunggu ya berita kalah atau menang ya, saat melihat kekalahan itu mereka melarikan diri ya. Kemudian orang-orang Filistin datang dan menetap di tempat mereka ini ya. Ketika keesokan harinya orang Filistin datang merampasi orang-orang yang mati terbunuh itu, didapati mereka Saul dan ketiga anaknya tergelimpang di pegunungan Gilboa. Mereka memancung kepala Saul, merampas senjata-senjatanya dan menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu di kuil berhalanya dan kepada rakyat ya. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Asyetoret dan mayatnya dipakukan mereka di tembok kota Betsean ya. Itu yang terjadi. Kemudian penduduk Yabesi Gilead mendengar tentang apa yang telah dilakukan orang Filistin kepada Saul. Maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa. Mereka berjalan terus semalam-malaman lalu mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya dari tembok kota Betsean. Kemudian pulanglah mereka ke Yabesi dan membakar mayatnya itu di sana. Mereka mengambil tulang-tulangnya lalu menguburkannya di bawah pohon tamariska di Yabesi. Sesudah itu berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Jadi ketika orang Israel yang mendengar perlakuan orang Filistin ya kepada mayat Saul dan anak-anaknya, kemudian orang-orang yang gagah itu ya, yang punya keberanian mengambil mayat Saul dan anak-anaknya, kemudian membakarnya dan tulang-tulangnya dikuburkan di bawah pohon tamar, dikatakan sini di bawah pohon tamariska di Yabesi ya. Kemudian orang-orang ini berpuasa 7 hari lamanya. Amin ya, ini yang terjadi ya pada saat Saul meninggal. Kiranya kisah-kisah ini semakin menguatkan kita ya. Kita lebih lagi untuk rindu mengenal Tuhan lebih lagi. Dan kita percaya ya bahwa ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, maka Tuhan yang benar-benar hatinya lembut itu pasti akan
melakukan lebih dari apa yang kita lakukan ya. Karena Tuhan itu tidak pernah berhutang. Ya, apa yang manusia lakukan sekecil apapun, Tuhan bisa ubah menjadi hal yang besar. Ya, karena Tuhan tidak pernah mengecilkan apa yang dilakukan manusia. Tuhan itu tidak pernah berhutang kepada manusia. Amin ya. Amin ya, kiranya nama Tuhan saja dipermuliakan dalam hidup kita. Terima kasih ya, sampai bertemu di renungan selanjutnya.